Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Janadin Jidan Ghazali, NIM 33030190177, yang kedua Ratna Sari, NIM 33030190181, yang ketiga Sabila Maita, NIM 33030190183, yang keempat Vivi Diahapsari, NIM 33030190184, yang kelima Ahbarina Novia Rahma, NIM 33030190185. Kami akan menyampaikan materi perkuliahan yang bertema taktik dan strategi pembelaan perkara pidana. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam proses peradilan pidana, pengacara lazimnya melakukan pembelaan dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Betapa pentingnya peran penasihat hukum atau pengacara ini dalam membela dan melindungi kepentingan hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan. Semua orang yang berperkara di pengadilan tentu mengharapkan kemenangan. Hal itu menjadi kepuasan tersendiri, apalagi kemenangan tersebut diraih dengan perjuangan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun berperkara pada dasarnya tidak mencari menang atau kalah, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan pembelaan maupun memperjuangkan perkara di pengadilan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelaan antara lain, yang pertama, pahamilah masalahnya. Yang kedua, kuasai hukumnya. Yang ketiga, lengkapi bukti-buktinya. Yang keempat, lakukan pembelaan yang berkualitas. Berikut materi akan disampaikan oleh teman saya. Taktik dan strategi pembelaan dalam perkara pidana yang selanjutnya yaitu pahamilah masalahnya. Salah satu yang sangat penting dalam pembelaan di pengadilan adalah mengetahui secara detail masalahnya. Untuk itu, pada tahap awal jujurlah terhadap problem hukum yang sedang dihadapi. Karena setiap persoalan hukum memiliki karakter sendiri, sehingga penanganannya pun berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga sangat penting bagi seorang pengacara untuk menulis atau menanyakan secara detail tentang kronologis dan perjalanan perkara yang akan ditangani. Dari cerita dan kronologis itulah kita dapat menentukan langkah-langkah hukum yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu kuasai hukumnya. Setelah Anda mengetahui kronologis permasalahannya, hal yang sangat penting bagi Anda, seorang pengacara juga harus mengetahui dan menguasai hukumnya. Hukum tidak hanya berasal dari perundang-undangan, akan tetapi juga dapat ditemukan dalam teori prinsip, juga dapat dalam teori dan prinsip maupun pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan problem hukum yang sedang Anda hadapi. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah juga melihat putusan-putusan hakim yang terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi. Apabila telah diketahui hukumnya, maka tentukanlah penanganannya. Yang ketiga yaitu lengkapi bukti-buktinya. Apabila Anda telah mengetahui secara detail masalah beserta hukumnya, maka yang mesti dipersiapkan dari awal adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang Anda hadapi. Tidak semua bukti harus diajukan di muka persidangan, tetapi tentunya bukti-bukti yang dapat menguatkan dan mendukung perkara yang dapat Anda ajukan di muka persidangan. Bukti-bukti tersebut wajib Anda amankan karena tidak jarang bukti-bukti yang bersifat vital akan diperebutkan dan bahkan seringkali dengan cara apapun akan dilakukan untuk menghilangkan atau mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang Anda hadapi. Untuk itulah sangat penting untuk menyimpan dan mengamankan bukti yang bersifat vital bagi Anda dalam menghadapi persidangan di pengadilan. Kemudian, yang keempat adalah pembelaan yang berkualitas.
Tidak cukup bagi Anda hanya dengan memahami masalah hukum, kelengkapan bukti-bukti, dan strategi yang akan digunakan. Satu hal yang banyak dilupakan dan dikesampingkan adalah pembelaan yang berkualitas. Banyak para pembela di pengadilan memahami secara gamblang masalah hukum, kelengkapan bukti-bukti, dan strategi yang akan digunakan. Akan tetapi seringkali tidak memperhatikan kualitas pembelaan di pengadilan, sehingga pada akhirnya tidak jarang yang semestinya perkara tersebut dapat menang menjadi kalah hanya karena pembelaan yang tidak berkualitas. Kualitas pembelaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemampuan argumentasi secara lisan, akan tetapi juga didukung oleh argumentasi tertulis melalui pemilihan kata-kata yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dan bahasa hukum kontemporer. Selain itu, meskipun kita harus menghormati atas putusan hakim yang telah ditetapkan, tetap jangan menyerah dan berpangku tangan pada putusan yang telah ditetapkan. Perjuangkanlah ketidakadilan hingga ketidakadilan itu menemukan keadilan. Maksudnya, ajukan upaya hukum lainnya, misalnya banding, kasasi, peninjauan kembali atau PK, maupun upaya-upaya hukum lainnya yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik teman-teman dan Bapak Lukman Hakim, presentasi kelompok kami sudah sampai bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas mengenai taktik dan strategi pembelaan perkara pidana yang secara singkat akan saya simpulkan, yaitu dalam garis besarnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembelaan, yaitu pahamilah masalahnya, kuasai hukumnya, lengkapi bukti-buktinya, dan lakukan pembelaan yang berkualitas. Semoga apa yang kelompok kami presentasikan akan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.